Sultan Maulana Hasanuddin, sosok pendiri Kerajaan Islam Banten. Beliau dikenal sebagai seorang Maulana, sebuah sebutan bagi maha guru bidang agama Islam. Selain itu, beliau juga ahli dalam bidang politik dan pemerintahan, ekonomi, perdagangan. Beliau juga seorang panglima perang yang ahli memperbarui alutsista, membangun benteng, mengkonsolidasikan kekuatan pada elemen-elemen masyarakat yang beragam di wilayah yang sangat luas. Sultan Maulana Hasanuddin memonopoli perdagangan dengan Portugis, memindahkan istana dari Banten Girang yang sekarang kota Serang ke Banten Lama, membuat perencanaan sebuah kota internasional, membangun pelabuhan internasional yang terletak di Karangantu, mengakuisisi beberapa wilayah penghasil rempah di Sumatera seperti Jambi, Bengkulu, Palembang, dan Lampung, bermitra dagang dengan beberapa negara seperti Cina, India, Portugis, Arab, Persia, dan sebagainya. Sultan Maulana Hasanuddin mendapat mandat dan gelar Pangeran Sabakingkin atau Pangeran Surosowan, Raja Islam Banten. Kemakmuran masyarakat Banten dirasakan pada masa pemerintahannya. Kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin dilanjutkan oleh Raja-Raja Kesultanan Banten berikutnya. Pada masa Sultan Abdul Mafakir Mahmud Abdul Qadir, yaitu kakek Sultan Ageng Tirtayasa, berhasil menjalin hubungan dagang dengan beberapa negara-negara Eropa, seperti Inggris, Perancis, Denmark. Ketika Kesultanan Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan generasi ke-6 Kesultanan Banten, VOC sudah membuka hubungan dagang dan membuka kantor dagang di Batavia, membangun istana baru, masjid yang hingga saat ini masih berdiri dan digunakan. Hal fenomenal pada masa Sultan Ageng Tirtayasa adalah meneruskan pembangunan kanal sepanjang 44,5 km, terbentang mulai Tangerang hingga Banten, yang dikenal dengan nama Kanal Sultan. Pembangunan kanal tersebut bertujuan untuk pengairan, sarana transportasi, serta untuk mobilisasi dan menempatkan pasukan di perbatasan. Pembangunan kanal ini dipimpin oleh Pangeran Gabang dengan merekrut tenaga ahli asing seperti Lucas Cardell. Dengan keberhasilan pembangunan kanal tersebut, Lucas Cardell diberi penghargaan serta diganti namanya menjadi Tubagus Arya Wiraguna. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa juga membangun penjernih air. Masyarakat Banten menyebutnya pengindalan, yaitu proses filterisasi dari hulu hingga ke dalam istana kesultanan. Selain itu, Sultan Ageng Tirtayasa banyak melakukan hubungan dagang, salah satunya dengan membuat kapal kargo berukuran besar dengan tonase sekitar 300 gross ton. VOC merencanakan penyerangan dan membuat siasat untuk menyelundupkan pasukan agar bisa masuk ke dalam istana. Dengan dukungan penuh pasukan yang didatangkan dari Belanda, dalam waktu 8 jam, VOC yang dibantu pasukan Belanda dapat memasuki dan menguasai istana serta mengibarkan benderanya. Penyerangan tersebut menyebabkan Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap dan dibawa ke Batavia hingga wafatnya. Keruntuhan Kesultanan Banten ini memberikan gambaran masyarakat untuk selalu waspada akan serangan baik dari dalam maupun luar yang berpotensi menghancurkan. Dan keberhasilan Sultan Maulana Hasanuddin memberikan contoh bagaimana seorang agamawan berhasil membawa kerajaan Islam di barat Pulau Jawa menjadi sebuah dinasti Islam yang disegani, membawa kemakmuran bagi masyarakatnya sambil menjaga sikap inklusif dan moderat terhadap bangsa dan pemeluk agama serta dari etnis lainnya. Dengan fakta sejarah masa lalu, mari bersama-sama kita bangkit menuju Indonesia Emas 2045. Banten untuk Indonesia.